pemrosesan informasi menekankan bahwa anak-anak memanipulasi, memantau, dan menyusun strategi tentangnya. Inti dari pendekatan ini adalah keunggulan memori dan pemikiran. Saat anak-anak tumbuh dan dewasa, dan saat mereka mengalami dunia, kemampuan pemrosesan informasi mereka meningkat dipengaruhi oleh peningkatan bersama dalam kapasitas dan kecepatan pemrosesan. Kedua karakteristik kapasitas dan kecepatan ini sering disebut sebagai sumber daya kognitif dan dianggap memiliki pengaruh penting pada memori dan pemecahan masalah. Umumnya pemrosesan cepat terkait dengan kinerja yang baik pada tugas-tugas kognitif. Namun, beberapa kompensasi untuk kecepatan pemrosesan yang lebih lambat dapat dicapai melalui strategi yang efektif. Menurut Robert Sandler 1998, 3 mekanisme bekerja sama untuk menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak-anak, yaitu pengkodean, otomatisitas, dan konstruksi strategi. Encoding atau pengkodean adalah proses di mana informasi disimpan dalam memori. Perubahan keterampilan kognitif anak bergantung pada peningkatan keterampilan dalam pengkodean informasi yang relevan dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Kemudian, otomatisitas mengacu pada kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Latihan memungkinkan anak-anak untuk mengkodekan peningkatan jumlah informasi secara otomatis. Konstruksi strategis adalah pembuatan prosedur baru untuk memproses informasi. Misalnya, manfaat membaca anak-anak ketika mereka mengembangkan strategi berhenti secara berkala untuk mencatat apa yang telah mereka baca selama ini. Selain mekanisme perubahan ini, pemrosesan informasi anak-anak ditandai dengan adanya modifikasi diri. Artinya, anak-anak belajar menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam keadaan sebelumnya untuk menyesuaikan tanggapan mereka terhadap situasi baru. Misalnya, seorang anak yang akrab dengan anjing dan kucing pergi ke kebun binatang dan melihat singa dan harimau untuk pertama kalinya. Perhatian atau attention adalah pemusatan sumber daya mental. Perhatian meningkatkan proses kognitif untuk banyak tugas, seperti contohnya mengukur bola bisbol, membaca buku, atau menambahkan angka. Namun, pada suatu waktu, anak-anak seperti halnya orang dewasa hanya dapat memperhatikan sejumlah informasi yang terbatas. Mereka mengalokasikan perhatian mereka dengan cara yang berbeda. Psikolog telah memberi label jenis alokasi ini ke dalam perhatian selektif, perhatian berkelanjutan, dan perhatian eksekutif. Yang pertama, perhatian selektif. Perhatian selektif berfokus pada aspek tertentu dari pengalaman yang relevan, sementara mengabaikan yang lain yang tidak relevan. Yang kedua, perhatian berkelanjutan adalah kemampuan untuk mempertahankan perhatian selama periode waktu yang lama. Perhatian berkelanjutan bisa disebut juga dengan kewaspadaan. Yang ketiga, perhatian eksekutif, yaitu melibatkan perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, deteksi kesalahan dan kompensasi, pemantauan kemajuan, tugas, dan berurusan dengan keadaan baru atau sulit. Perhatian berkelanjutan dan eksekutif adalah aspek yang sangat penting dari perkembangan kognitif, karena anak-anak dan remaja dituntut untuk terlibat dalam tugas-tugas yang lebih besar dan semakin kompleks yang membutuhkan kerangka waktu yang lebih lama untuk diselesaikan. Kemampuan mereka untuk mempertahankan perhatian sangat penting berhasil dalam tugas-tugas tersebut. Beberapa perubahan penting dalam perhatian terjadi selama masa anak-anak. Satu studi terhadap anak-anak berusia 5 hingga 7 tahun menemukan bahwa anak-anak yang lebih tua dan anak-anak yang lebih beruntung secara sosial dalam sampel menolak campur tangan persaingan tuntutan dan memusatkan perhatian mereka lebih baik daripada anak-anak yang lebih muda dan anak-anak yang kurang beruntung secara sosial. Lamanya waktu anak-anak dapat memperhatikan meningkatnya seiring bertambahnya usia. Balita berkeliaran atau mengalihkan perhatian dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya dan tampaknya menghabiskan sedikit waktu untuk fokus pada satu objek atau peristiwa. Sebaliknya, anak prasekolah mungkin menonton televisi selama setengah jam setiap kalinya. Perhatian terhadap informasi yang relevan meningkat terus melalui dasar, dan perhatian terhadap informasi yang relevan terus meningkat selama bertahun-tahun sekolah dasar dan menengah. Ketika anak-anak tumbuh, kemampuan mereka lebih baik untuk mengarahkan perhatian selektif dan membagi perhatian juga meningkat. Anak-anak yang lebih tua dan remaja lebih baik dan anak-anak yang lebih muda dalam tugas-tugasnya yang membutuhkan pergeseran perhatian. Misalnya, menulis cerita yang bagus membutuhkan pengalihan perhatian di antara banyak tugas yang saling bersaing, mengajar kata-kata, menyusun tata bahasa, menyusun paragraf, dan menyampaikan cerita secara utuh. Anak-anak juga meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan dua hal sekaligus.
Penyimpanan memori adalah sistem pemrosesan informasi, oleh karena itu kita sering membandingkannya dengan komputer. Memori adalah seperangkat proses yang digunakan untuk mengkodekan, menyimpan, dan mengambil informasi selama periode waktu yang berbeda. Di sini ada pengkodean dapat dibagi-bagi. Yang pertama yaitu ada pengkodean kata-kata dan artinya dikenal sebagai pengkodean semantik. Yang kedua ada pengkodean visual, yaitu adalah pengkodean gambar, dan pengkodean akustik adalah pengkodean suara. Kata-kata pada khususnya. Pengkodean akustik ini dapat didengar melalui lagu, sajak, dan ritme. Lanjut ke penyimpanan. Setelah informasi dikodekan, kita harus menyimpannya entah bagaimana. Penyimpanan adalah pembuatan catatan informasi yang permanen. Di sini ada terdapat memori-memori, yang itu ada pertama memori sensorik. Memori sensorik ini seperti penyimpanan peristiwa sensorik singkat, seperti pemandangan, suara, dan rasa. Ini adalah penyimpanan yang sangat singkat. Pada dasarnya cukup lama bagi otak untuk mendaftar mulai memproses informasi. Yang kedua ada memori jangka pendek, yaitu disebut memori kerja, adalah sistem penyimpanan sementara yang memproses memori sensorik yang masuk. Ini terdapat fungsi-fungsi eksekutif, yaitu perubahan perhatian, mengacu pada proses pengaturan diri seperti kemampuan untuk menghambat perilaku atau fleksibilitas kognitif yang memungkinkan respon adaptif terhadap situasi baru atau untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada STM dan pembelajaran. Individu dalam kemampuan memori mereka, dan perbedaan ini memprediksi kinerja akademik. Lanjut ke memori jangka panjang, yaitu kapasitasnya tidak memiliki batas. Di sini ada ingatan implisit yang disebut ingatan non-deklaratif, adalah ingatan yang bukan bagian dari kesadaran kita. Lanjut ada memori eksplisit, yaitu memori yang berkaitan dengan penyimpanan fakta dan peristiwa yang kita alami secara pribadi. Ada memori eksplisit atau deklaratif berkaitan dengan penyimpanan fakta yang kita alami secara pribadi. Memori episodik adalah informasi tentang peristiwa yang kita alami secara pribadi. Ada pengambilan. Proses ini akan mirip menemukan dan membuka kertas yang sebelumnya disimpan di hard drive komputer. Pengakuan terjadi ketika Anda mengidentifikasi informasi yang telah Anda pelajari sebelumnya setelah menemukannya kembali. Belajar kembali, yaitu melibatkan mempelajari informasi yang dipelajari sebelumnya. Organisasi pemikiran, kontrol kognitif, penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif muncul di masa kanak-kanak dan merupakan jenis pelajaran yang kadang-kadang dicirikan sebagai proses dari bawah ke atas, di mana khusus atau komentar khusus dari mereka yang berwenang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan umum. Pemikiran intuitif versus analitik. Psikolog kognitif sering menyebut pemikiran intuitif dan analitik sebagai model proses ganda, gagasan bahwa manusia memiliki dua jaringan berbeda untuk memproses informasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang pertama, yaitu aspek keahlian dan pembelajaran. Mempelajari perilaku dan proses mental. Para ahli dapat memberi wawasan tentang bagaimana cara mendidik siswa menjadi pembelajar yang lebih efektif. Apa itu? Tepatnya yang dilakukan oleh para ahli. Menurut Dewan Riset Nasional 1999, mereka lebih baik daripada dalam hal berikut. 1. Mendeteksi fitur dan pola informasi yang bermakna. 2. Mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan mengatasinya dengan cara yang menunjukkan pemahaman yang baik. 3. Mengambil aspek penting dan pengetahuan dengan sedikit usaha. 4. Menyesuaikan pendekatan dengan situasi baru. Aspek keahlian. Dalam aspek keahlian terdapat latihan dan motivasi, yaitu jenis latihan tertentu yang disengaja atau diperlukan untuk menjadi seorang ahli. Latihan yang disengaja berada pada tingkat kesulitan yang sesuai untuk individu, memberikan umpan balik kreatif dan memungkinkan kesempatan untuk pengulangan.
Latihan seperti itu membutuhkan motivasi yang cukup besar. Siswa yang tidak termotivasi untuk berlatih berjam-jam tidak memungkinkan menjadi ahli di bidang tertentu. Seperti contoh, seorang siswa yang mengeluh karena terlalu banyak pekerjaan, tidak gigih dan tidak berlatih memecahkan masalah matematika selama beberapa tahun tidak akan menjadi ahli matematika. Begitupun juga dengan keahlian-keahlian yang lain. Yang ketiga, aspek keahlian dan pengajaran, yaitu pengetahuan konten pedagogis. Beberapa pendidik telah membedakan antara pengetahuan konten yang diperlukan untuk keahlian dan pengetahuan konten pedagogis yang diperlukan untuk mengajarkan secara efektif. Keahlian dan pembelajaran saat ini berfokus kepada pembelajaran multiwaktu, seperti menemukan bagaimana ilustrasi memengaruhi cara siswa, belajar dari teks ilmiah, dan bagaimana siswa dapat belajar memecahkan masalah dari video game dan lain-lain. Yang kedua yaitu interaksi manusia dengan komputer, termasuk bagaimana pemula belajar berinteraksi dengan komputer, strategi untuk merancang lingkungan e-learning yang secara efektif mendorong pembelajaran, dan bagaimana siswa belajar dari tutor berbasis komputer. Teori pikiran anak-anak berubah saat mereka berkembang melalui masa kanak-kanak. Perubahan utama terjadi pada usia 2 hingga 3 tahun, usia 4 hingga 5 tahun, masa kanak-kanak, tengah, dan akhir, dan remaja 2-3 tahun. Dalam kerangka waktu ini, anak-anak mulai memahami 3 keadaan mental. Yang ke-1, resepsi, 2 emosi, dan 3 keinginan. Resepsi, anak menyadari bahwa orang lain melihat apa yang ada di depan matanya sendiri dan belum tentu apa yang ada di depan mata anak. Emosi, anak dapat membedakan antara emosi positif, misalnya senang, dan negatif, misalnya sedih. Seorang anak mungkin berkata, "Kami merasa tidak enak badan." Keinginan, anak memahami bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu, dia akan berusaha mendapatkannya. Seorang anak Big Mig berkata, "Aku ingin ibuku." Anak-anak mengacu pada keinginan lebih awal dan lebih sering daripada mereka mengacu pada keadaan kognitif seperti berpikir, mengetahui, dan keyakinan. Kedua, 4-5 tahun. Anak-anak mulai memahami bahwa pikiran dapat mewakili objek dan peristiwa secara akurat atau tidak akurat. Kesadaran bahwa orang dapat melihat keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak benar berkembang di sebagian besar anak-anak pada saat mereka berusia 5 tahun. 3. Anak tengah dan akhir. Anak-anak beralih dari pemahaman bahwa keyakinan bisa salah ke pemahaman keyakinan dan pikiran sebagai interpretatif. Dicontohkan dalam kesadaran bahwa hal yang sama peristiwa dapat terbuka untuk multitafsir. Yang keempat, masa remaja. Perubahan penting dalam metakognisi juga terjadi selama masa remaja. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja memiliki peningkatan kapasitas untuk memantau dan mengelola sumber daya kognitif untuk secara efektif memenuhi tuntutan tugas belajar. Perlu diingat bahwa ada variasi individu yang cukup besar dalam metakognisi remaja. Memang beberapa ahli berpendapat bahwa variasi individu dalam metakognisi jauh lebih menonjol pada masa remaja daripada di masa kanak-kanak. Model pengolahan informasi yang baik. Michael Presley dan rekan-rekannya mengembangkan model metakognitif yang disebut model Good Information Processing. Ini menekankan bahwa kognisi yang kompeten dihasilkan dari sejumlah faktor yang selalu berinteraksi. Ini termasuk strategi pengetahuan konten, motivasi, dan metakognisi. Mereka berpendapat bahwa anak-anak menjadi baik dalam kognisi dalam 3 langkah. Yang ke-1, anak-anak diajar oleh orang tua atau guru untuk menggunakan strategi tertentu. Dengan praktek, mereka belajar tentang karakteristik dan keuntungan untuk belajar tertentu pengetahuan. Yang kedua, guru dapat menunjukkan perasaan dan perbedaan dalam beberapa strategi dalam domain tertentu, seperti matematika, yang memotivasi siswa untuk melihat fitur bersama dari strategi yang berbeda. Ini mengarah pada pengetahuan relasional yang lebih baik. Yang ketiga, pada titik ini, siswa mengenali manfaat umum penggunaan strategi yang menghasilkan pengetahuan strategi umum. Dalam pandangan Presley dan rekan-rekannya, kunci pendidikan adalah membantu siswa mempelajari berbagai strategi yang menghasilkan solusi masalah. Pemikir yang baik secara rutin menggunakan strategi dan perencanaan yang efektif untuk memecahkan masalah. Pemikir yang baik juga tahu kapan dan di mana harus menggunakan strategi atau pengetahuan metakognitif tentang strategi.
Aspek penting dari metakognisi adalah memantau seberapa baik seseorang melakukan tugas. Awalnya butuh waktu untuk belajar menjalankan strategi, dan itu membutuhkan bimbingan dan dukungan dari guru. Dengan latihan, siswa belajar untuk mengeksekusi strategi lebih cepat dan lebih kompeten. Peserta didik juga perlu dimotivasi untuk menggunakan strategi. Jadi, implikasi penting untuk membantu siswa mengembangkan strategi seperti organisasi adalah bahwa sekali strategi dipelajari, siswa biasanya membutuhkan lebih banyak waktu sebelum mereka dapat menggunakannya secara efisien. Poin terakhir tentang strategi adalah bahwa banyak strategi bergantung pada pengetahuan sebelumnya. Poin tentang pentingnya pengetahuan sebelumnya dapat dalam penggunaan strategi bertepatan dengan penekanan dalam diskusi kami sebelumnya di bab tentang bagaimana para ahli menggunakan strategi yang lebih efektif daripada pemula.